tren kunjungan wisata di 2021 nih menjelang akhir tahun sama di 2022 seperti apa sih? Misalnya kita udah dapat data Oktober wisatawan mancanegara itu 151.000, kan itu meningkat cukup signifikan dibanding data-data sebelumnya. Saya melihat trennya uptick, tapi memang kalau dibandingkan yang sebelum pandemi yang 17 juta itu kita masih belum mengarah ke sana. Tapi kita lebih mengarah bukan lagi quantity based, tapi kita ke quality based. Jadi kita fokus kepada kualitas daripada kunjungan wisatawan tersebut. Bagaimana length of stay-nya diperpanjang atau lama tinggalnya mereka dari biasanya 2-3 hari bisa jadi mudah-mudahan 4-5 seminggu. Ada juga keinginan untuk meningkatkan quality spending-nya. Jadi spending mereka itu lebih baik, lebih ditingkatkan, lebih bermanfaat bagi ekonomi lokal. Nah, saya melihat trennya itu meningkat prospek. Targetnya tahun 2022 itu memang masih di angka sangat kalau saya bilang konservatif, tapi karena ini adalah bagian daripada penyesuaian terhadap prioritas penanganan COVID-19. Jadi target kita tahun depan antara 1,5 sampai 2 juta itu adalah target kita yang kita akan gunakan sebagai persiapan, karena nanti 2023 kita harapkan bisa mencapai 4 juta dan di 2024 bisa kembali di angka belasan juta. Peluang dan tantangannya apa aja di tahun 2022? It's all about COVID. I call it COVIDnomics. Jadi ini ekonomi kita ini driven by COVID. Jadi sangat-sangat bergantung terhadap pandemi, dan ekonomi kita akan bergerak sesuai dengan penanganan COVID baik di Indonesia maupun secara global. Jadi bagi kami, saya akan fokus kepada hal yang bisa kita kontrol, yaitu situasi COVID domestik dan domestik ekonomi. Jadi itu yang kita harus pastikan maksimal. Baik, Mas, ini saya mau membandingkan posisi Anda sebagai Menteri Pariwisata dan pengusaha. Anda lebih suka mana sih? Buat saya nggak punya luxury lagi untuk bilang sukaan mana. I'm in this job, saya dapat amanah, saya jalankan dengan penuh dedikasi. Target yang diberikan oleh Presiden sangat berat, menyiapkan 5 destinasi super prioritas, calendar of events, menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan kesiapan SDM dan lain sebagainya. Saya niatkan ini sebagai ibadah, karena buat saya kerja ini adalah ibadah, dan yang terpikir di benak saya ya kalau mau enak-enak ya jangan jadi pejabat publik. Jadi pengusaha itu lebih fleksibel, lebih punya keleluasaan. Kalau kita ada di ranah publik ya kita harus berkontribusi, harus berkorban, harus memberikan sumbangsi yang terbaik yang kita miliki untuk bangsa dan negara. 2024, apakah itu juga amanah yang mendukung Anda nih sekarang? Nah, itu juga bagian daripada dari Pilpres. Itu juga, nah ini pertama kali di CNBC aku ditanya ini dan saya jawab secara bukan normatif ya. Tugas saya sekarang di kementerian dan saya menjalankan arahan pimpinan. Presiden menugaskan bahwa ini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi saya fokus di pekerjaan saya. Nah, saya pernah ikut kontestasi demokrasi di 2017 yang hiruk pikuk itu, di 2019 yang luar biasa hiruk pikuk, dan hasilnya sekarang 2 kontestan yang di 2019 ini bergabung di pemerintahan, Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan dan saya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini merupakan wujud daripada demokrasi kita yang semakin matang. Nah, kontestasi ini masih 3 tahun lagi dari sekarang. Masih boleh dibilang 36 bulan, dan ini terlalu dini untuk menentukan baik masyarakat pilihan. Mereka ingin melihat hasil kerja dari masing-masing yang digadang-gadang seperti tadi. Jadi buat saya tidak akan keluar dari tusi saya, tugas dan fungsi dalam pekerjaan saya.
Dan saya berikan kesempatan masyarakat menilai. Dan juga kan yang akan menentukan partai-partai politik. Pak, ini kita udah mau 23 Desember ya. Sebentar lagi Anda 1 tahun jadi Menteri Pariwisata. Suka dukanya apa sih? Sama apa sih yang udah Anda kerjakan? Iya, keprihatinannya karena sektor ini masih banyak PR, belum betul-betul pulih, belum balik ke situasi pasca pandemi karena kita masih di tengah-tengah varian Omikron. Tapi yang membuat saya sedikit tentunya bersyukur, atau bukan sedikit bersyukur ya, sedikit lega dan sangat bersyukur adalah tingkat mobilitas kita sudah kembali ke baseline tanpa ada terpicu lonjakan kasus baru. Dan kalau saya lihat tugas saya di 2022 ini adalah memastikan momentum ini terus berjalan dengan baik dan sentimen terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap positif sebagai sektor yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi kita. Baik Pak Sadi, terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu. Thank you, Safira. Demikian perbincangan saya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. CNBC Indonesia, Beyond Business. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.